Selamat pagi Pak Budi, perkenalkan kami dari kelompok untuk mengerjakan tugas UAS. Di sini kami akan membahas podcast tentang tema di balik second account, depresi, ketidakpercayaan diri dan perjuangan Gen Z menjadi manusia otentik. Di sini saya dengan Nadia Dwi Anggreni dengan NRP 91030230054 dan teman saya. Saya Ribi Devina dengan NRP 9103023044. Perkenalkan, nama saya Brita Adelia dengan NRP 91030230037. Oke, kita langsung mulai aja ya ke pertanyaannya. Yang pertama itu kita akan membahas tentang yang dikatakan teman saya tadi. Nah, untuk pertanyaan yang pertama ini saya akan tanya ke teman saya terlebih dahulu. Kalian punya nggak sih second account? Punya. Tapi first account juga punya kan ya? Iya, punya. punya. Oke. Saya juga punya sih kebetulan, karena emang menurut saya juga penting sih second account. Nah, sebelum kata-kata penting itu tadi, kita akan tanya-tanya dulu ya. Oke, yang pertama, kalian udah lama nggak punya second account itu tadi? Mungkin dari Mbak Dea dulu. Kalau dari saya tuh udah lama sih, dari mungkin duduk di bangku SMP itu sudah ada second account. Dari SMP? Iya. Untuk Ribi? Kalau saya jujur lupa, tapi Barusan atau? kayaknya iya barusan. Oke. Dari kalian sendiri nih, apa sih yang mendorong kalian itu pengen banget punya second account dan kayak harus nih punya second account? Dari siapa dulu? Sebenarnya kalau dari second account tuh awal mulanya itu karena hype dulu itu. Jadi ngikutin teman-teman FOMO aja. ya. Iya, FOMO. Kalau istilah sekarang kan FOMO ya. Oke, kalau untuk Ribi? Kenapa ya, dulu itu buat tugas sih waktu pandemi. Loh, kalau tugas kenapa nggak di first? Kenapa harus di second account? Iya, soalnya kalau misalnya di first itu kayak takutnya nyampah terus ganggu waktu orang lain kayak scroll. Iya, Oke, kalau terus tugasnya muncul. Nadia? Ya kurang lebih sama sih, cuman ya kalau di second account saya itu seringnya kayak buat daily aja. Oh, berarti keseharian ya? Kalau Mbak Prita sendiri punya second account udah dari kapan? Terus fungsinya buat apa? Kalau saya second account itu sebenarnya awalnya dulu tuh first account, tapi kayak udah lama mati, jadi saya buat second account. Sama sih, FOMO juga. Kayaknya nggak lama sih, baru SMK saya buat. Jadi kayak baru kayak keseharian saya tuh baru ramenya itu di second account itu tadi. Ya awalnya sih nggak punya, cuman first account aja. Terus kalau boleh tahu dari mbak-mbak ini, second account-nya itu dibuatnya untuk apa? Kebanyakan atau lebih seringnya itu dibuatnya untuk apa? Mungkin dari Mbak Dea dulu. Mungkin dulu juga sempat beberapa itu buat tugas, karena kayak waktu PPKMB itu juga sering buat tugas-tugas tuh di situ. Terus lama kelamaan kayak akun terbengkalai, terus kepikiran kayak kenapa nggak sering upload di situ, karena juga kalau di first itu ya jarang aja sih gitu. Nah, kalau boleh tahu jarangnya ini kenapa? Karena kayak nggak pede aja kalau ngepost di first. Oke, nggak pede ya. Kalau Mbak Prita? Kalau saya nggak buat tugas sih sebenarnya, tapi buat itu kayak dulu kan WA itu kayak saya sering banget ngupload di WA, terus saya tuh ngerasa alay, kayak iya nggak sih, kayak alay gitu, bikin story banyak-banyak. Nah dari situ saya buat di second account khusus kayak teman-teman yang deket aja, jadi kan mereka tuh tahu saya tuh gimana, keseharian saya tuh gimana. Jadinya dari situ jadi akun yang benar-benar aktif dan banyak buat ngeluh sih sebenarnya. Oke, buat ngeluh ya teman-teman, sambat ya kan, iya. sekarang sambat gitu. Terus menurut kalian nih, second account di era kita sekarang, di era Gen Z itu tuh hal yang lumrah atau hal yang kayak aneh sih, atau gimana? Mungkin dari Mbak Prita. Oke, kalau dari saya itu lumrah ya, karena kalau orang nggak punya sambungan tutok nih. Di mana ya? Iya. Kalau sambungan tutok nggak punya, itu kayak kita bingung kan mau cerita tuh ke siapa. Mungkin kalau nggak deket sama orang tua itu juga bingung. Teman kan ya cerita kan ya sewajarnya ya. Kalau second account kan mungkin kita bisa repost hal-hal yang kayak relate nih sama kehidupan kita gitu kan ya. Terus kayak seru aja gitu. Ya lumrah, dan kalau menurut saya wajib ya, kayak wajib. Perlu digarisbawahi ya Ya, teman-teman. wajib.
Oke. Kalau Mbak Nadia? Kalau dari saya sih juga lumrah, apalagi terkadang tuh memori HP tuh penuh, jadi terkadang tuh momen-momen yang pengen simpen diabadikan itu lebih nyaman tuh di second account daripada di first, karena kalau di first kan ya takutnya itu kayak ngepost itu sampai titik-titik itu takut mengganggu orang-orang lain, jadi ya bisa aja momen-momen yang pengen diabadikan tuh disimpan di second account. Berarti kalau dari Mbak Nadia kayak lebih nyamannya itu di second account gitu ya. Iya. Tapi dari semua mbak-mbaknya tadi yang termasuk saya, itu tadi kan bilangnya takut ganggu orang lain, itu yang pertama. Terus takut dianggap kayak gimana kalau misal kita postingannya sampai titik-titik gitu. Nah, tapi bukan kan memang fungsinya itu untuk itu. Kenapa kok nggak dijalankan atau dipergunakan sesuai dengan fungsinya? Mungkin dari Mbak Prita. Ini berarti bahas yang first account ya. Iya. Oke. Kalau ini menurut saya tuh masuk ke yang alay tadi. Kayak saya tuh lebih menjaga image di first account karena mungkin Jaim ya teman-teman. iya, agak jaim ya. Karena mungkin first account kan mungkin banyak relasi yang baru kenal, nggak mungkin kan kita langsung nunjukin hal-hal yang kayak nggak seharusnya di first account. Jadi kayak kita tuh dilihat orang kayak gimana. Terus saya juga kadang kalau ngepost menurut saya nggak bagus gitu, kayak nggak pede gitu loh Kak Ribi. Iya. Jadi buat personal branding ya. Iya betul. Oke, kalau Mbak Nadia. Kurang lebih sama sih, cuman mungkin ya kalau di aku juga kebanyakan di first itu ngefollow keluarga, jadi kalau misalnya ngepost apa-apa itu takut gak enak gitu loh sama keluarga, jadi kurang bebas. Jadi kalau di second account kan kebanyakan teman-teman deket, jadi ya yang tahu-tahu aja gitu. Kalau Kak Ribi sendiri gimana menurut Kak Ribi? Apanya ini? Menurut Kak Ribi itu sama first account-nya kayak personal branding atau jaga image buat keluarga atau gimana? Sama sih sebenarnya. Terus ya lebih nyaman di second kan daripada di first. Terus kalau personal branding sih nggak gitu mikirin ya. Tapi tetap jaim di first account. Ya begitu. Kalau aku mau tanya nih ke kalian, menurut kalian itu kalian lebih mengekspresikan diri kalian tuh di second account atau first account? Siapa dulu ini yang mau jawab? Bebas. Second account pastinya. Ya second sih. Second sih. Kenapa tuh kira-kira? Lebih Atau bisa sama kayak berekspresi ya Iya. kan. Ya. Lebih jadi apa adanya Diri nggak sendiri, sih? lebih Iya. jadi diri Oh, sendiri. gimana ya? gitu. Harusnya kan sebenarnya kita balik lagi ya, first account itu sebenarnya juga bisa membuat kita jadi diri sendiri, tapi kok kita ngerasa nggak bisa gitu ya? Iya. Karena mungkin lingkup ruang di first account Terlalu itu terlalu luas. luas. Jadi kita ngerasa nggak nyaman. Jadi aja. lebih kalau di first itu kayak lebih difilter lagi mungkin kayak gitu. Iya, soalnya kan untuk umum banget ya, Iya. nggak teman-teman deket aja. Oke, terus kalau menurut kalian, dari saya dulu nih, saya kan tadi saya ngomong sering ngeluh di itu. Apa menurut kalian itu second account itu juga buat pelarian nih dari masalah-masalah kita Iya, kehidupan iya, sehari? iya, iya. Iya kan Sering ya? sambat Bener. di Iya betul. Apalagi kalau mau praktikum KMB ya Wah, teman-teman. itu semua Pasti titik-titik, nggak di WA wis nggak perlu di second wis pasti kata-kata WA-nya sambat juga. keluar semua di story. Bener-bener. Terus menurut kalian kan dari semua yang sudah kalian bilang atau bicarakan mengenai second account itu kan bukan termasuk menjadi kayak menghalangi kalian mengekspresikan diri kalian itu kayak gini, ciri khas kalian. Nah, menurut kalian gimana sih tetap menjaga itu semua dan menjadi otentik khas diri kalian sendiri tanpa di second account itu bisa nggak sebenarnya? Sebenarnya gini, dari penjelasan pelajaran dulu ya, filsafat manusia kan kita juga diajarin tentang ngeri nggak, Mbak? otentik. Apa sih otentik itu? Nah, kalau menurut saya sendiri otentik kan ya garis besarnya ya jadi diri saya sendiri tanpa terpengaruh oleh dunia luar atau teman atau apapun. Saya mau tanya ini sama mbak-mbaknya ini, sama kakak-kakak, kira-kira second account ini tuh bisa mempengaruhi anak-anak sekarang nggak untuk menjadi manusia tuh yang otentik? Kalau dari Mbak Pita gimana?
Kalau dari saya sendiri nggak perlu orang lain, saya tetap bisa jadi otentik dengan diri saya sendiri walaupun di first account. Tapi mungkin di first account itu saya lebih membatasi orang itu nggak perlu tahu dalamnya saya itu seperti apa. Maksudnya kan di first account itu nggak semua dekat dengan saya kan, mungkin orang baru kenal atau gimana. Nah jadi mungkin di first account saya lebih menjaga image saya seperti apa. Mungkin kalau udah deket, nah kita baru bisa move nih di second account kayak gitu. Tapi tetap di first juga jadi diri saya sendiri, tetapi nggak harus semua di post di first seperti itu. Oh, mungkin berarti Mbak Prita ini jadi otentik tuh dari teman-teman terdekat Iya, dulu. betul. Karena mungkin di first itu kebanyakan relasi yang mungkin belum pernah ketemu. Jadi betul. itu yang bikin Kan kayak random gitu iya. kan. Kalau dari Mbak Rini, Jujur saya juga jarang kan on di first. Kalau onnya mungkin cuman buat update story, terus jarang juga ngeluh. Jadi menurut saya second account itu cukup mempengaruhi seseorang itu gak bisa jadi orang yang otentik sih. Soalnya dari saya sendiri itu saya lebih lebih prefer saya tuh mengekspresikan diri saya itu di second. Jadi saya rasa saya juga gak gitu jadi diri saya sendiri sih di first account saya gitu. Betul sih. Kalau Mbak Nadia gimana? kalau aku sih mungkin ya kurang lebih sama kayak kalian juga, dan ya kebanyakan itu kalau kita nunjukin di first account itu kita biasanya tuh lebih FOMO. Jadi itu kebanyakan tuh malah jadi bikin otentik kita itu hilang. Iya, cuman ikut-ikutan. Iya, ya. apalagi di sosmed itu kan kebanyakan orang-orang itu ya ngikutin tren-tren zaman sekarang. Jadi itu yang bikin kita itu hilang jati diri kita sendiri gitu. Ya juga sih, Benar sih, setuju. setuju juga. Terus Nah, kira-kira nih untuk membangun kepercayaan agar tidak ketergantungan di second account tuh gimana? Kalau menurut kalian? kalau menurutku biar gak ketergantungan kan di Iya. second account. Susah sih, soalnya aku sudah berketergantungan di second account. Kamu Jujur kalau nggak salah punya 2 account ya, yang second ya. iya banyak, gak second aja. Kalau dari Mbak Prita? Kalau saya ya, Mungkin ada tipsnya kan? kalau saya sebenarnya saya juga nggak terlalu di first juga saya sering post kan, maksudnya Enggak, postingannya 0. ya postingan 0 sih, cuman kayak kalau story saya buat. Pokoknya saya kalau di first account itu ya kayak tadi sih jaga image, tapi sebenarnya saya juga nggak ketergantungan banget di second account, tapi ya kayak imbang aja gitu loh. Caranya ya balik lagi itu tadi, gimana cara kamu itu bikin diri kamu sendiri tuh percaya diri dulu. Kalau kamu udah percaya diri, kamu mau posting apapun kamu bakal ya udah orang itu tahu kayak kalau kita tuh kayak gini gitu, nggak usah nutupin. Contohnya kayak mungkin sekarang kan banyak orang di era digital kayak gini tuh, contohnya ya kayak ketemu nih nggak sesuai sama aslinya atau gimana gitu kan, banyak orang yang ketipu, banyak orang yang kayak banyak kasus yang kayak gitulah. Nah itu kan sedikit banyak ya awalnya dari situ kayak kebawa arus, jadi nggak jadi diri sendiri kan, kayak gitu sih menurut saya. Ini lebih nggak dengerin kata orang juga, terus ya kan, Iya betul. terus habis itu Iya, ya, nggak nggak usah mikirin menghiraukan. kayak gitu sih. Oke lanjut. Iya, menurut kalian juga kira-kira second account ini menurut kalian tuh positif atau enggak? Kan kata kalian juga tadi tuh sering buat sambat, ngeluh kesah di situ. Kira-kira tuh bikin mental kalian tuh malah bermasalah atau malah kepikiran di keluh kesah kalian atau enggak? Atau malah membantu keluh kesah kalian? Kalau dari aku ya, kalau menurutku itu sangat membantu dengan adanya second account. Kayak contohnya aku nggak punya sambahan tutak buat cerita hari-hariku nih ngapain, aku habis KMB susah gini, tapi aku tuh punya second account yang kayak buat teman-temanku ini lihat tanpa harus kayak ngomong apa sih anak ini, kayak nggak. Di second account itu kayak kita bener-bener jadi diri kita sendiri, keluh kesah itu urusanmu, kayak seru aja gitu loh, kayak bener-bener
ya ini orang yang buat kita cerita itu di sini di second account menurut saya sangat membantu jadi nggak stres kayak gitu sih. Soalnya kadang ada kayak kata-kata itu saya langsung repost. Nah itu kayak saya ngerasa seneng gitu loh. Kalau dari Mbak Rini? 50-50 sih. Yang pertama juga kebantu soalnya tempat pelarian ya kan. Di saat kita stres, tertekan, pasti larinya ke second account. Terus habis itu tapi negatifnya mungkin jadi gak bisa lebih berekspresi di first account dan lebih nutup diri juga di first account itu sih. Kalau Mbak Nadia? Kalau dari aku sih juga sama sih. Lebih kayak lega, lebih nggak mikirin plong gitu, lebih kayak otak itu ada yang disalurkan gitu loh. Kalau kesannya itu di second account, meskipun ya yang lihat cuman itu aja, mungkin yang lihat juga bosen kali, cuman kayak Iya, tapi nggak komen. iya karena ya kita temen deket yang bener-bener Dan mereka tahu juga gitu. sama Tahu bikin kayak gitu. Fungsi second account itu sama. Jadi ya emang kurang lebih 50-50 lah, bisa dibilang positif sama enggak, tergantung orang yang Menggunakan kayak gimana. Lanjut, oke. Nah, apa nih pesan-pesan kalian buat yang dengerin podcast ini, khususnya yang punya second account atau mungkin yang nggak pede dengan mereka yang aku pengen nih sebenarnya post di first, cuman nggak pede. Nah, menurut kalian ada tips nggak atau pesan-pesan mungkin dari Itu. podcast kali ini? Be yourself, gak usah dengerin kata orang. Itu aja. Omongan tetangga gak usah didengerin. Omongan temen kali ya lebih pedes ya. Berarti kayaknya ya. minimal kita kurang-kurangin post di second kalau gitu, kalau bios. Wah gak bisa. Sudah makanan sehari-hari itu guys, maaf tapi ya. tapi emang bener kayaknya kita harus gimana ya, banyak kan orang-orang itu yang sebenarnya menurut kita tuh alay ya ngepost di first account itu, tapi menurut mereka pede. Nah tapi mereka tuh bisa, sebenarnya kita tuh juga bisa kayak gitu, cuman kita Iya. kayak mikirin, kita tuh Terlalu overthinking kan, kayak omongan ini orang. nanti dilihat orang alay nggak ya, terus lebay nggak ya, kayak cocok nggak sih ini dia di-upload di itu atau di second aja gitu ya. Kalau menurut Nadia ada nggak pesan-pesan buat teman-teman yang mungkin pengen mengupgrade dirinya supaya lebih pede gitu? Sebenarnya nggak salah juga sih ngepost di second account, cuman ya itulah, balik lagi tergantung kalian itu menggunakan second account itu dengan baik dan benar gitu. Kalian boleh ngefilter apa yang kalian ingin post dan apa yang nggak ingin kalian post ke orang lain gitu. Itu aja sih. Terus kadang juga masih ada ya second account tapi masih di temen deket, Oh iya. Close friend. betul. Kalau itu ya menurut saya kayak sama aja gitu loh. Iya. Mending ya semua lihat aja iya, gitu nggak nggak sih? usah di close friend. Betul. Mbaknya nggak sih? Saya juga seperti itu teman-teman. Jadi pesan kalau dari saya sendiri, bangun tingkat kepedean itu dari kalian sendiri. Mungkin kalau dari luar itu hanya penunjang, tapi kuncinya memang dari kita sendiri. Kita itu mau gimana, bangun personal branding kayak gimana, mau dilihat orang seperti apa, gitu aja. Kata-kata dari kelompok kami ya sudah seperti itu Jangan lupa saja. menjadi manusia yang otentik. Iya, yaitu otentik. manusia berciri khas. Iya, berciri dengan khas. kepercayaan diri. Betul. Bangun kepercayaan diri dari kita sendiri. Oke, itu Sekian saja. dari kami. Terima kasih. See you on the next Podcast. podcast. Oi.